'cause the dreams bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today, toast to the ones that we lost on the way, 'cause the dreams bring back all the memories. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anastasia Balkis Ramadanti, mahasiswi pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syah Kuala. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang zat aditif dalam makanan dan penggunaannya. Mari kita simak videonya ya. Nah teman-teman, apa sih zat aditif itu? Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam suatu produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk meningkatkan penampilan sifat dan kualitas makanan. Nah, zat aditif ini bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan memperpanjang daya simpan suatu bahan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi seperti protein, mineral, dan vitamin. Penggunaan bahan tambahan atau zat aditif pada makanan semakin meningkat, terutama setelah adanya penemuan-penemuan termasuk keberhasilan dalam mensintesis bahan kimia baru yang lebih praktis, lebih murah, dan lebih mudah diperoleh. Nah, penambahan bahan tambahan atau zat aditif ke dalam makanan merupakan hal yang dipandang perlu untuk meningkatkan mutu suatu produk sehingga mampu bersaing di pasaran. Secara umum, bahan tambahan atau aditif ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama aditif sengaja, yaitu aditif yang secara sengaja ditambahkan untuk meningkatkan konsistensi, cita rasa, mengendalikan keasaman atau kebasaan, dan memantapkan bentuk dan rupa. Nah, yang kedua aditif tidak disengaja, yaitu aditif yang memang telah ada dalam makanan walaupun sedikit sebagai akibat dari proses pengolahan. Nah, zat aditif yang paling umum digunakan adalah garam, gula, rempah-rempah, dan lainnya. Nah, selanjutnya pengelompokan zat aditif terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetis. Nah, zat aditif alami berasal dari bahan-bahan alami, contohnya seperti hewan dan tumbuhan. Sedangkan zat aditif buatan berasal dari bahan-bahan kimia yang dibuat oleh manusia. Jenis-jenis zat aditif terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pemanis, pewarna, pengawet, dan penyedap. Yuk kita simak penjelasannya. Yang pertama, bahan pewarna. Nah, bahan pewarna ini membuat warna produk semakin menarik. Zat aditif dalam bahan pewarna ini biasanya digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Nah, hal ini diperlukan karena terkadang warna bahan yang dipakai sebagai bahan baku dapat luntur ketika kita melakukan proses pengolahan. Makanya bahan pewarna ini sangat diperlukan dan dipakai dalam industri makanan dan minuman. Nah, contoh pewarna alami adalah warna kuning dari kunyit, warna hijau dari daun suji, dan warna merah dari buah naga. Penggunaan bahan alami ini sama sekali tidak berbahaya bagi manusia, tetapi warna yang dihasilkan biasanya tidak terlalu cerah dan cepat pudar. Karena itu, industri sering menggunakan pewarna sintetis yang lebih kuat dan tahan lama untuk memberikan warna. Akan tetapi, jika kita konsumsi terlalu banyak pewarna sintetis ini dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Contoh dari pewarna sintetis ini adalah kuning FFC, hijau FFC, merah Allura, dan sebagainya. Nah, kelebihan dari pewarna sintetis ini, jenis warnanya itu beragam dengan rentang warna sangat luas. Kemudian ketersediaannya terjamin, cerah, stabil, tidak mudah luntur, tahan terhadap kondisi lingkungan. Kemudian daya warnanya kuat, mudah diperoleh, harganya murah, ekonomis, dan mudah digunakan. Nah, sedangkan kekurangan dari pewarna ini menimbulkan masalah kesehatan dan lingkungan yang berpengaruh kurang baik terhadap semua bentuk kehidupan. Yang kedua, pemanis rasa. Bahan ini digunakan untuk memberikan rasa manis kepada makanan atau minuman. Nah, yang termasuk pemanis alami contohnya itu seperti gula tebu, gula aren, atau gula merah. Gula menjadi manis karena di dalamnya itu terdapat senyawa sukrosa yang memberikan rasa manis kepada lidah. Tetapi gula alami ini, teman-teman, mengandung kalori yang tinggi dan tidak bisa dinikmati oleh orang yang mengidap penyakit diabetes mellitus.
Nah, sehingga diciptakan gula sintetis yang rendah kalori dan dapat dinikmati oleh penderita diabetes. Contohnya itu seperti sakarin dan siklamat. Nah, teman-teman, yang ketiga ada pengawet. Pengawet ini tujuannya untuk memperpanjang kondisi penyimpanan makanan. Hal ini karena suatu bahan makanan pasti mengalami pembusukan. Nah, pembusukan tersebut bisa terjadi karena berbagai macam hal. Contohnya itu seperti adanya bakteri, jamur, serangan tikus, atau karena zat di produk itu sendiri. Seperti pembusukan yang terjadi pada buah dan sayur. Nah, pengawetan paling alami dan sederhana itu adalah dengan membungkus makanan mentah yang dengan bumbu yang tebal. Kemudian contohnya itu seperti rendang. Nah, rendang ini dapat bertahan hingga kurang lebih 3 bulan. Yang penting kita harus sering memanaskan rendang tersebut. Sedangkan pengawet sintetis adalah natrium benzoat. Selanjutnya penyedap rasa. Bahan ini digunakan untuk memberikan rasa yang berbeda kepada suatu makanan. Nah, contohnya itu seperti rasa asin yang ada pada garam. Nah, sebagian bahan penyedap rasa yang alami dan bisa didapatkan di dapur rumah serta tempat perbelanjaan. Tetapi karena ketenaran semua penyedap alami tersebut kalah oleh penyebab sintetis berikut ini, yaitu contohnya seperti MSG. Karena saking enaknya penyedap rasa ini, masyarakat terkadang memandang penyedap sintetis ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Zat aditif berbahaya bagi kesehatan. Kenapa? Mari kita simak penjelasannya. Nah, teman-teman, zat aditif memang bertujuan untuk meningkatkan penampilan makanan menjadi lebih menarik dan juga kualitas makanan. Tetapi, ketika kita menggunakan zat aditif yang terlalu banyak, bisa membahayakan bagi tubuh. Yang pertama itu seperti membahayakan kesehatan usus. Ketika kita banyak mengkonsumsi makanan olahan yang mengandung zat aditif buatan, ini bisa berpengaruh terhadap banyak hal, seperti meningkatnya risiko gangguan usus, seperti sindrom iritasi usus besar, penyakit Crohn, dan disbiosis usus. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah ada hubungan antara kesehatan usus dan zat aditif buatan? Nah, yang kedua meningkatkan berat badan. Ini terjadi karena kita terlalu banyak mengkonsumsi pemanis buatan. Pemanis buatan adalah zat aditif yang cukup populer yang sering digunakan sebagai pengganti gula. Zat aditif ini mengandung 0 kalori tapi bisa memberikan rasa manis pada makanan dan minuman. Kemudian yang ketiga, meningkatkan risiko kanker. Beberapa zat aditif buatan dikaitkan dengan risiko lebih tinggi dari jenis kanker tertentu. Contohnya seperti pola makanan yang tinggi nitrat dan nitrit, yang biasanya ditemukan pada daging olahan. Nah, ini sudah dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker kolorektal. Kemudian yang terakhir, mempengaruhi kesehatan anak. Kenapa? Karena zat aditif buatan tertentu seperti pewarna makanan dikhawatirkan bisa menyebabkan anak-anak mengalami hiperaktif, attention deficit hyperactivity disorder, atau gangguan spektrum autism. Nah teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Everything we've been through.